Mari kita fokuskan keberadaan kita, hati, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman. Haleluya Yesus. Hari-hari hidup kami Tuhan, Engkau ajar kami untuk dewasa. Segala perkara dapat kami lalui bersama Engkau ya Bapa. Seakan tiada waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, saat tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan.
berdiri saudara. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Murni telah teruji, indah di mata Bapa. katakan emas yang murni, Emas yang murni telah teruji, indah di mata. Sekali lagi dengan iman kita berkata kepada Tuhan, emas yang murni telah teruji, indah di mata. Mari sembah Tuhan, haleluya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan saat yang baik saat ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan sampai saat ini bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kedalamaya rasi karalamaya rasa kadiadamaya. Haleluya. Kedalamaya rasi karalamaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kau melayakkan kami Tuhan untuk menerima jamahan-Mu. Kau melayakkan kami untuk mendengarkan isi hati-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Ya, pagi ini luar biasa kayaknya ya hadirat Tuhan tadi ya, puji-pujiannya walaupun pakai keyboard tunggal, tapi wah, kalau saya yang nggak tahu, kalau saudara puji, mudah-mudahan sama gitu kita ya saudara ya.
Amin, oh amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam ayat yang kayaknya sudah sering kita baca, tapi ada yang mau kita ini lagi, mungkin ada yang Tuhan mau singkapkan lagi melalui ayat ini. Itu di Matius pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-28 sampai ke-30. Matius pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-28 sampai 30. Baiklah, saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Pasti udah sering dengar ya ayat ini ya, sering gitu ya, sering banget gitu. Tapi apa yang kita mau renungkan sekarang adalah bahwa kadangkala yang kita mau dengar, yang diberitakan, ya, yang sesuai dengan hati kita itu cuman ayat yang ke-28, benar nggak? Ya kan? Marilah kepadaku gitu kan, ayat 28. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Titik, ya memang ada titiknya di situ ya kan. Nah sampai di situ aja kadang-kadang orang mau bacanya. Sampai di sini aja kadang-kadang seorang pembicara atau pengkhotbah mau mengkhotbahkannya satu ayat ini aja. Padahal saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 28 sampai 30 itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, gitu ya. Tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan karena satu kesatuan. Apa buktinya, Pak? Ada buktinya, ya kan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi, ada kata apa di situ saudara? Kelegaan, ya. Kalau saudara punya bahasa Inggris Alkitab, ya mungkin di laptop tuh kalau ada terjemahan maupun terjemahan King James atau yang lain, itu pakai kata rest, R-E-S-T, ya kan? Kelegaan di dalam ayat itu. Kemudian pada ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa di situ? Ketenangan. Beda ya? Yang di 28 mendapat apa tadi? Kelegaan. Yang 29 ketenangan. Tetapi kalau kita lihat teks aslinya, kata ketenangan itu pakai kata yang sama, yaitu rest. Sama, R-E-S-T. Saya sangat suka Alkitab terjemahan lama. Saudara pernah baca nggak? Ibu Gembala pasti punya ya. Terjemahan lama tuh saudara, yang kalau C itu pakai tulisan TJ gitu ya kan. Kalau U tuh OE, itu saya suka banget, saya punya saudara. Dan ternyata puji Tuhan di aplikasi ada. Saya bacain aja ya di terjemahan lamanya. Ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat, katanya. Aku akan memberi sentosa. Nah, kalau perjanjian lama, terjemahan lama bilangnya sentosa. Tapi bagus, kenapa? Ayat yang ke-29, tanggunglah kuk aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Bagus, kenapa? Karena ternyata sentosa di ayat 29 sama dengan sentosa di ayat 28. Jadi saya bingung kenapa di terjemahan baru yang satu pakai kata kelegaan, yang satu pakai kata ketenangan, sehingga membuat orang merasa berhak untuk memisahkan kedua ayat itu, betul nggak? Padahal itu dua kata itu nyambung jadi satu kesatuan. Artinya adalah apa gini? Tuhan bilang, marilah kepadaku yang mau kelegaan gitu kan, yang mau rest. Cara dapetinnya itu adalah di ayat 29 itu loh. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat
ketenangan, kelegaan yang ada di ayat 28 itu. Gitu loh. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, firman-Mu berkata, marilah kepadamu Tuhan, katanya, maka aku akan dapat tenangan. Terus saudara pasrah gitu aja gitu ya. Terus tiba-tiba ketenangan atau kelegaan itu tidak terjadi, kemudian saudara protes. Itu yang salah bukan Tuhan. Amin. Karena kita setengah memahami kehendak Tuhan, itu cuma setengah. Dan itu salah siapa? Ya salah kita. Salah pengkhotbah, ya kan? Salah pengajar yang hanya mengkhotbahkan ayat yang di 28, tidak pernah mau masuk ke 29. Bahkan kadang-kadang langsung ke loncat ke ayat 30. Karena di ayat 30 ada kata-kata enak dan ringan, itu yang dicari orang. Ya, ayat 29-nya dihilangin. Bagaimana, saudara? Nah, tapi kita yang ada di sini, kita mau belajar sekarang, betul nggak? Bahwa kalau saudara ingin mendapat ketenangan, kelegaan, rest itu ya, sentosa, berarti kita harus melakukan 28, 29, dan 30. Tidak bisa dipisahkan. Sepakat ya saudara? Amin? Setuju semua sekarang? Iya, amin. Puji Tuhan. Kita langsung masuk ke ayat 29. Kenapa ayat ini sering dihindari orang? Karena ada satu kata aja di situ ya. Satu kata 3 huruf. Tahu nggak saudara? Pasti tahu ya. Pikulah kuk ya. KUK itu. Itu yang sering dihindari orang. Banyak orang menerjemahkan itu sebagai salib. Tapi kalau kita mau jujur, kuk itu, saya nggak berkata itu bukan salib. Kita mau lihat yang sebenarnya aja ya dari kuk. Kuk ini apa? Bahasa Inggrisnya itu yoke, Y-O-K-E. Yoke itu adalah seperti, kalau saya pernah tinggal di desa, jadi saya tahu persis apa itu kuk ya saudara. Karena saking nakalnya saya di Jakarta, saya dibuang ke Wuryantoro itu ya, nggak ada di peta. Saking terpencilnya di situ jalan nggak ada yang aspal, masih tanah semua, sehingga transportasi menggunakan hewan, saudara. Ini betul, itu saya alami ya, 3 tahun sekolah SMA. Dan saya hari-hari lihat kuk ini, karena di depan saya itu banyak ladang, lahan. Jadi kuk itu saya lihat ada sapi atau kerbau 2 ya, kiri kanan. Kemudian ditaruh kayu atau besi. Kalau yang orang kaya dia pakai besi. Kalau yang nggak terlalu kaya dia belinya kayu. Nah, jadi melengkung gini saudara, melengkung gitu. Nah, gitu ya. Yang satu ditaruh ke sapi yang kiri, satu taruh jadi satu gitu. Nah, kemudian ada kayu di tengah, di mana ada satu orang yang berdiri di atas kayu itu dan mengendalikan sapi itu kuk, saudara. Ya. Jadi kuk itu adalah seperti pengendalian gitu ya kan? Pengendalian. Kalau kita berkata bahwa kita mau memikul kuk yang dipasang Tuhan, kita sama seperti, ya mohon maaf ya dalam tanda kutip ya kan, seperti sapi itu saudara. Sapi yang dipasangin kuk dan dikendalikan oleh Tuhan. Ya, ya, saya hebat loh orang-orang desa itu saudara ya, mengendalikannya tuh pakai jentikan jari dan siulan gitu. Fiu 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 gitu. Mau belok kiri, kanan, lurus, mundur tuh bisa semua. Pakai, nah itu seperti itu juga Tuhan. Kalau kita mau mendapat kelegaan, rest itu, maka kita harus mau dikendalikan Tuhan. Itu mutlak, saudara. Tuhan bilang maju, maju. Ke kanan, ke kiri. Berhenti dulu, ya berhenti. Makanya kalau kita cuma sampai di ayat yang ke-28, kita rajin gereja, rajin doa, ya kan? Kita rajin memberikan persembahan, rajin berbuat baik. Tetapi orang lihat kita ya, baik sekali orang ini hidupnya gitu. Oh, luar biasa dia. Orang baik ini gitu loh istilahnya. Tapi ternyata kita nggak tahu bahwa hidupnya
belum diserahkan kepada Tuhan. Gitu ya. Dia kelihatan baik, dia kelihatan beribadah, bahkan dia kelihatan melayani. Mungkin saya juga seperti itu, saudara ya. Kelihatan melayani tapi nggak mau dipasangin kuk. Gitu. Melayani seperti yang ingin saya mau. Bisa nggak, saudara? Bisa. Seorang pelayan Tuhan bisa. Dia melayani karena dia maunya kayak gini. Bisa itu. Nah, jadi ini berlaku untuk kita semua, saudara. Saya juga, saudara juga. Yang bisa tahu, ya, jadi orang kelihatan baik tapi belum tentu dia pikul kuk Tuhan, gitu loh istilahnya ya. Orang bisa kelihatan melayani tapi belum tentu dia melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa sampai seperti itu. Maka itu kita belajar firman Tuhan saat ini, betul nggak, saudara? Supaya hidup kita ini yang sudah baik, saya anggap kita ini sudah baik lah ya kan. Hari Minggu saudara mau ke gereja, itu berat loh, saudara. Iya. Yang lain masih ada yang tidur mungkin jam segini, ya enggak? Yang lain mungkin udah mikirnya mau jalan-jalan, betul enggak? Mau makan apa, mau jalan kemana. Tapi saudara bangun pagi, siap mandi ya, siapkan diri datang ke gereja seperti saat ini. Ini luar biasa, saudara. Jempol ya kan, baik, berarti saudara orang baik. Gitu. Tapi apakah saudara memikul kuk Tuhan? Nah itu masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu kecuali saudara dan Tuhan gitu. Iya loh. Ya. Bahkan saya nih, saudara tahu nggak saya sedang memikul kuk Tuhan? Nggak tahu, saudara. Yang tahu cuma saya dan Tuhan. Tapi tandanya adalah apa? Orang yang memikul kuk Tuhan, ternyata firman Tuhan katakan orang itu tenang. Orang itu lega, ya, sentosa, rest. Gitu. Walaupun di tengah badai, orang itu bisa kalem, gitu. Iya loh, saudara. Walaupun pencobaan luar biasa, gitu ya kan, orang itu bisa tenang, gitu. Walaupun saudara dalam keadaan yang tidak baik, duit kurang, betul nggak, saudara, ya kan? Lah ini kan kita alami, benar nggak? Duit kurang, gitu kan? Lagi difitnah orang, betul nggak, saudara? Mungkin saudara lagi selisih sama orang tua, sama istri, sama suami, sama anak, ya kan? Itu pasti kita alamin lah, pasti itu hari-hari aja. Tapi kita tetap slow, ya kan, saudara? Santai, bukan yang dibuat-buat, tapi ketenangan itu dari Tuhan. Oke? Ketenangan itu dari Tuhan, karena tahu masalah ini ada, ya, badai ini ada untuk kebaikan kita nantinya. Gitu, saudara. Saya udah pernah ngomong ilustrasi tentang anak petani yang nemu kuda terus pergi perang, belum ya? Belum pernah. Nah ini contohnya nih ya. Ini sih katanya kenyataan, maksudnya beneran terjadi. Kenapa kita harus tenang, apalagi di dalam Tuhan? Kita harus tenang ya, percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa? Contohnya seperti ini. Ada seorang petani yang punya anak laki-laki satu-satunya yang dibanggakannya, ya kan? Suatu hari, dan dia petani ini selain dia bertani, dia beternak, termasuk ternak kuda gitu. Kemudian anaknya ini laki-laki yang ya gagah gitu lah ya, saudara ya, kayak awan gini lah ya. Kemudian disuruh pergi untuk apa namanya, ya berjalan-jalan gitu lah. Waktu anaknya pergi, dia menemukan seekor kuda yang sangat besar dan mantap gitu. Kemudian anak ini membawa pulang kuda tersebut. Luar biasa kan, saudara? Oh, dapat berkat katanya gitu ya kan? Dapat berkat. Kemudian tapi bapak ini tetap tenang, santai kata bapak ini gitu ya. Ya, bapak ini kisahnya percaya Tuhan, ya, percaya Tuhan, hidup benar gitu. Oh, anaknya senang banget, bapaknya bilang santai nak, ya kan, santai. Dibawa pulang, terus anaknya bermain-main dengan kuda ini. Karena kuda ini liar, anak ini coba menjinakkannya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Waktu dia coba untuk menjinakkan kuda ini, anak ini terlempar dan kakinya patah, saudara ya. Kakinya patah. Wah, tetangga-tetangganya lihat,
Wah, ya kan, syukurin gitu ya kan. Nah, itu sama dengan kita, saudara. Kalau lagi kita kena masalah, ya, orang-orang lihat syukurin, benar nggak? Itu kenyataan, ya kan? Terima aja, saudara. Bapak ini terima, dan Bapak ini bilang apa? Santai nak, ya kan? Tenang gitu ya. Ya, keluarganya udah heboh semua, kamu disalah-salahin bapaknya, kenapa kamu suruh anakmu pergi segala macam gitu ya. Ini terjadi musibah gitu, tapi bapak ini tetap santai gitu ya, tetap tenang, percaya penuh pada Tuhan. Kemudian anaknya karena patah kakinya, dia harus istirahat, betul kan saudara? Nggak lama setelah itu terjadi perang di negara itu, saudara. Dan pengumuman dari negara, semua anak muda yang bisa berperang harus berperang. Jadi semua anak muda di desa itu berangkat, kecuali siapa? Kecuali si anak yang patah kaki ini. Dan gara-gara perang itu, saudara, dari sekitar 100 anak muda yang berangkat, yang pulang cuma 10 orang, saudara. Gara-gara perang itu. Kemudian bapak ini berkata, puji Tuhan, ya kan? Kalau anaknya dalam keadaan sehat, pergi berperang, mungkin dia mati di medan perang. Artinya apa buat kita, saudara? Kalau saudara sedang ada masalah besar, ya, seperti bapak ini anaknya patah kaki, ya kan? Kemudian saudara diejek, disalah-salahin, disyukur-syukurin, tetap tenang, santai, saudara ya. Karena siapa tahu musibah itu menjadi keuntungan. Tapi sebaliknya juga, kalau saudara sedang dalam keadaan di atas, sedang misalnya banyak duit lah, atau dapat berkat apa gitu ya kan, seperti anak itu dapat kuda ya kan, itu kan dapat berkat tuh ya kan saudara, luar biasa berkatnya. Jangan sombong dan jangan terlalu gembira, karena bisa jadi berkat itu membuat saudara celaka. Betul nggak? Seperti anak itu dapat kuda besar, bagus, mahal, ternyata bikin dia patah kaki, menderita dia. Jadi seperti itu hidup kita di dalam Tuhan. Kadang dapat berkat, kadang musibah. Apakah Tuhan izinkan? Ya memang Tuhan izinkan kok. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin ada ayat 28. Ayat 28 berkata apa? Marilah kepadamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan ini karena dia tahu bahwa manusia, bahwa kita sebagai anak-anaknya pasti mengalami yang namanya masalah, pencobaan, dan segala macam yang gak enak itu. Maka itu Tuhan katakan, marilah kepadaku, sini ya kan, karena aku tahu kamu pasti letih lesu ya kan, berbeban berat gitu saudara. Jadi Tuhan izinkan. Kalau ada saudara sedang mengalami masalah banyak, musibah, ya memang Tuhan izinkan itu. Maka itu ada ayat ini, saudara. Tetapi harus tetap mempunyai kelegaan, ketenangan. Oke, saudara, rest dari Tuhan, apapun yang terjadi. Memikul kuk itu sama dengan belajar. Ya, kita buka ayatnya di Filipi 3 ayat yang ke-10, ya kan? Ayat 29 itu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-10 berkata, saya akan bacakan buat kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, saudara. Kenapa Tuhan bisa ngomong marilah kepadaku, ya kah? Pikul aku yang kupasang, karena Tuhan sudah mengalaminya, saudara. Penderitaan yang saudara alami itu nggak sebanding sama yang Tuhan alami, betul nggak? Kecil ya buat Tuhan. Jadi bagi Tuhan, apapun yang sedang saudara alami sekarang saat ini saudara sedang mengalami masalah apa, itu kecil buat Tuhan. Karena Dia sudah mengalami yang jauh lebih besar dari itu. Sehingga Dia bisa memberikan kita arahan. Ingat kuk tadi itu ya kan? Kamu ke kiri, kamu ke kanan, kamu lurus, kamu berhenti dulu gitu ya kan saudara? Kenapa? Karena Tuhan pernah ngalamin semua masalah yang kita alamin. Itu Tuhan tahu rasanya kayak apa saudara. Karena Dia pernah jadi manusia, betul enggak?
Jadi apapun yang saudara alami, penderitaan apapun, sesakit apapun yang saudara pernah alami, itu Tuhan tahu rasanya kayak apa. Dan Tuhan tahu jalannya kemana supaya saudara mendapat ketenangan itu. Maka itu firman Tuhan katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Tuhan. Makanya ayat 29 itu justru kunci dari semua ayat yang kita baca 28, 29, 30 itu kuncinya di ayat 29. Bagaimana itu dihilangkan, saudara, ya kan? Kita nggak akan ngalamin ayat 28 dan ayat yang ke-30 kalau kita tidak merasakan dan menggenapi ayat yang ke-29 itu. Kok mau dihilangin, malah nggak dikotbahin, kan aneh gitu ya saudara ya. Justru ini yang harus menjadi pergumulan kita sehari-hari. Gimana kita belajar menjadi seperti Tuhan. Dulu saya pernah ikut, waktu awal-awal bertobat, itu saya ikut sama Kak Jo, ya, Jonathan Patiasina. What would Jesus do? WWJD, zaman dulu banget ya. Waktu itu kita ikut di puncak, doa di situ, ada pelatihannya juga. What would Jesus do? Artinya apa yang Tuhan lakukan? Maksudnya adalah kita dilatih supaya setiap apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita jangan langsung ambil kesimpulan, jangan langsung ngomong, jangan langsung komentar. Tapi apa? Kita diam dulu sejenak dan kita merenung. Kalau saya Tuhan Yesus, sikap saya apa? Gitu. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Ya, misalnya ada yang fitnah kita gitu, kita jangan langsung marah, langsung balas, langsung apa gitu. Tapi kita diajarkan waktu itu saya, gimana kalau saya Tuhan gitu loh saudara. Dan tentunya kita tahu ya di Alkitab waktu Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus tidak membalas, justru mendoakan. Nah seperti itu saudara. Itu dasar yang puji Tuhan saya dapatkan gitu saudara. Ya, sama Kak Jonathan Patiasina yang sekarang di Australia itu. Wah itu luar biasa. Sayangnya udah nggak ada lagi kayak gitu saudara ya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Tiba-tiba program itu berhenti saudara ya. Dari situ kita bisa belajar bagaimana kalau Tuhan dihadapkan dengan keadaan seperti itu, kayak Tuhan tuh sikapnya seperti apa sih gitu. Mungkin saudara berkata itu Tuhan Pak, saya kan bukan Tuhan. Memang betul saudara. Tapi makanya itu Tuhan katakan belajar, ya kan? Namanya belajar ada tingkatannya, ya kan? TK, SD, SMP, SMA, betul nggak? Belajar. Kita tidak mungkin bisa langsung seperti Tuhan, ya kan? Kita tidak mungkin bisa langsung seperti Tuhan yang disalib masih bisa berdoa untuk orang yang ada di samping, ya kan? Benar nggak? Lagi sakit nih saudara, ada yang ngajak ngobrol kan Tuhan Yesus tuh. Masih bisa loh Tuhan masuk, istilahnya, ya kamu sekarang masuk surga. Luar biasa Tuhan tuh. Kalau kita ya boro-boro Pak, ya kan? Lagi sakit nih, lagi menderita, disuruh doain orang lain. Aduh, mana mungkin Pak ya. Ya memang kita bukan Tuhan, tapi kita belajar dari Tuhan. Amin saudara. Kalau Tuhan bisa, kita pasti bisa. Karena saat itu Tuhan dalam kondisi seperti kita, persis manusia 100%. Oke saudara. Nah, maka itu kita harus belajar. Belajar inilah yang banyak orang gak mau. Pertama karena dia udah sok tahu, mohon maaf saudara ya. Kenapa orang nggak mau belajar? Dia merasa udah tahu semua, makanya dia nggak mau belajar. Jangan-jangan saya juga seperti itu. Maka itu kita harus melihat diri kita sendiri ya. Hampir setiap hari, setiap saat harus kita lihat masih mau belajar nggak? Karena kalau udah nggak mau belajar, kita berarti merasa udah tahu, udah sok tahu. Nah, itu bahaya saudara. Dan yang kedua, kenapa orang sulit belajar? Kenapa orang tidak mau belajar? Kenapa? Karena dia mengandalkan hal di luar Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Tuh. Kenapa dia nggak mau belajar sama Tuhan Yesus? Dia maunya
yang lain. Contoh sederhana, sakit, ya kan, nggak sembuh-sembuh, udah berdoa nggak sembuh-sembuh, padahal Tuhan masih ingin proses belajar ya orang ini. Karena nggak sabar, dia nggak mau lagi belajar sama Tuhan, pergi ke dukun. Itu contohnya ya. Oke saudara, jelas ya. Karena dia nggak mengandalkan Tuhan, makanya dia nggak mau belajar. Kesulitan keuangan, padahal Tuhan lagi mau proses dia di situ misalnya ya kan. Wah, kenapa ini? Kok terus dia berkutat di situ gitu, nggak lepas-lepas. Akhirnya apa? Ngutang, ya kan saudara? Mengandalkan yang lain. Padahal Tuhan nggak mau dia ngutang gitu loh. Padahal Tuhan ingin dia belajar di situ, kondisi itu, dia belajar di situ. Ya. Akhirnya nggak kuat, dia akhirnya ngutang gitu ya. Itu mengandalkan yang lain. Dan saya lihat saudara ya saudara bisa buktikan sendiri ya kan. Kita punya masalah, tidak bergantung sama Tuhan, tidak cari jalan keluarnya di dalam Tuhan, cari jalan keluarnya menurut diri kita sendiri, itu bisa selesai tapi singkat, betul nggak? Dan biasanya dalam tanda kutip seakan-akan selesai, padahal itu menambah penderitaan kita ke depan, betul nggak saudara? Iya saudara, betul saudara. Di luar Tuhan bisa kasih jalan keluar sesaat, tapi nanti penderitaannya lebih parah lagi saudara. Biasanya sih kayak gitu saudara, ya kan? Biasanya sih kayak gitu. Jadi tugas saya untuk mewanti-wanti saudara ya kan? Kalau saudara sedang dalam keadaan yang sulit ya, sedang dalam keadaan menderita, saudara cari jalan keluar di luar Tuhan, bisa teratasi dalam tanda kutip ya. Orang lihat, kita lihat bisa teratasi, tapi itu sementara dan bisa mengakibatkan penderitaan yang lebih parah lagi. Mau saudara? Saya nggak ngancam saudara ya, saya cuma nakut-nakutin aja gitu ya. Jadi sebaiknya jangan, bertahan aja gitu saudara. Kok nggak selesai di dalam Tuhan ini? Ya nggak apa-apa saudara. Mungkin memang belum waktunya, ya benar nggak? Mungkin Tuhan masih terus mau godok di situ gitu loh. Tadi kan nyanyi itu seperti emas ya kan. Untuk dapat emas, masa di emas itu ya, wah nggak ada pariko sih di sini biar dijelasin gitu ya. Untuk bisa dapat emas murni itu kan sulit saudara. Kalau di tengah-tengah jalan kita berhenti untuk memproses emas itu, bisa nggak dapat emas? Nggak bisa. Nggak bisa dapat emas, nggak jadi emasnya gitu loh. Prosesnya lama, harus dibakar segala gitu kan, disaring, dibakar, baru dapat emasnya. Belum dibentuk lagi. Emas yang dapat dari sungai itu kan mentah gitu saudara. Untuk jadi perhiasan di leher kita, di tangan kita ya kan, perlu proses yang panjang dan lama dan sakit. Kalau emas itu bisa ngomong, dia pasti teriak-teriak saudara kan gitu. Tapi jadi emas. Nah itu juga Tuhan inginkan kepada kita. Kenapa Tuhan katakan marilah kepadaku ini? Karena Tuhan tahu kita menderita lama makanya Tuhan katakan undangan ini ya, marilah kepadaku. Karena Tuhan tahu untuk menjadi emas itu prosesnya sulit saudara ya. Kita sampai ke ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-30. Nah ini yang bagian enaknya saudara ya. Ini bagian yang paling enak dan paling nyaman. Ayat yang ke-30 berkata, Matius 11 tadi, karena ini terjemahan lama masih. Oke, terjemahan baru. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa gitu ya kan. Kok bisa Pak, ini khotbahnya beda nih GSKI, kok ada enak dan ringan ya? Memang ada enak dan ringan, tapi setelah lewat ayat 29, jangan dipisahkan. Ayat yang ke-30 ini menjadi kelegaan bagi kita. Karena apa? Ini ya saudara ya, suatu saat saudara akan mengerti seperti yang Paulus rasakan. Paulus itu berkata seperti ini, aku setiap hari seperti domba sembelihan yang dibawa ke tempat pembantaian. Itu perasaan Paulus setiap dia bangun pagi. Enak gak sih saudara punya perasaan seperti itu? Gak enak ya saudara. Tapi itu menjadi
sukacitanya Paulus. Karena di ayat yang lain dia berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Jadi buat Paulus penderitaan itu menjadi sesuatu yang enak. Masuk akal gak saudara? Nanti saudara bisa rasakan. Saudara akan bisa merasakan bagaimana menahan godaan dunia itu menjadi sesuatu yang ringan. Contohnya, saya waktu itu di doa puasa pernah. Level seperti saya, bukan saya sombong, tapi saya berani ngomong, saya gak mungkin membunuh. Saudara bilang sama saya, Pak, saya kasih 1 M, tolong bunuh orang ini Pak. Level seperti saya, nggak mungkin. Saya kembalikan orangnya saya laporkan ke polisi, gitu, saudara ya. Nggak mungkin saya bunuh orang, saudara. Mau saudara kasih saya 1 M kan? Nggak mungkin. Itu buat saya enak nggak? Nolaknya enak aja tuh, ringan nggak buat saya? Ringan, saudara. Ngerokok, aduh, apalagi saudara ya. Pak, ini Pak, saya kasih emas 1 kilogram yang batangan tuh ya. Sebelahnya ditaruh rokok. Pak, ambil emasnya. Tapi Pak ngerokok di depan saya sekarang. Saya dengan ringannya saudara berkata, itu rokoknya buang aja, emasnya ya boleh aja kalau dikasih ke saya gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah. Itu buat saya ringan saudara. Enak buat saya nolaknya. Dan itu bertahap ya. Terus meningkat ya, godaan-godaan yang lebih meningkat lagi bisa saya tolak dengan ringannya, dengan enaknya, seperti membalikan telapak tangan ini loh, mudahnya saya tolak. Nah saudara sudah sampai di mana gitu loh ya kan, betul nggak saudara? Saudara sudah sampai di mana? Ayat 3:30 ini beneran saudara, bisa kita alami. Kalau yang ayat 29 itu sudah kita lewati terus menerus proses itu. Bisa saudara. Yang tahu itu cuma saudara. Sudah sampai di mana sekarang tahap saudara gitu. Itu tadi kan contoh yang ringan-ringan aja saudara. Tapi intinya adalah bahwa yang pertama, kenapa itu bisa jadi enak dan ringan? Kita buka di Yohanes pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-16. Nah ini sebagai penutupan, ada 2 hal yang membuat beban segala macam persoalan, masalah itu bisa kita jadikan cook itu ya, bisa jadi enak dan ringan. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, waktu kita mengalami hal yang tidak enak, penderitaan, ternyata kita tidak sendiri. Amin. Ada penolong, yaitu Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Betul nggak? Saudara sadar atau nggak sadar, saudara mau atau nggak mau, waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara langsung diberikan Roh penolong itu. Iya kan? Jadi enak nggak saudara? Enak lah, ada yang nolong saudara ya kan? Ada yang nolong. Kenapa kita bisa enak dan ringan kata Tuhan? Kita ada yang nolong saudara. Tidak dibiarkan sendirian saudara ini. Asal saudara ayat 28, ingat itu ya. Asal saudara punya cook. Ini penolong ini aktif langsung gitu loh saudara. Penolong ini aktif kalau saudara rela dipasang cook sama Tuhan Yesus gitu. Kalau saudara maunya saudara sendiri, penolong ini hilang. Mohon maaf saudara ya. Jelas ya saudara ya. Kalau saudara mau dipasang cook sama Tuhan, dikendalikan Tuhan, maka penolong ini ada. Tapi kalau saudara maunya jalan sendiri, sesuai dengan kemampuan saudara sendiri, bahkan pertolongan yang saudara dapatkan di luar Tuhan, penolong ini hilang. Mohon maaf saudara ya. Karena ini yang minta Tuhan Yesus, betul nggak? Lah kalau saudara nggak mau dikendalikan Tuhan, mana mungkin Tuhan Yesus kirim penolongnya gitu saudara. Jadi mohon maaf saudara, penolong ini hanya aktif kalau saudara tetap di dalam Tuhan. Yang kedua, sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13.
Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, ini ayat terkenal sekali. Kita baca, ya ini dia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau mau saya cari lagi ayatnya, ratusan ayat yang kayak begini, saudara. Tapi Pak, kenapa saya nggak bisa ngalamin? Ya iya, karena yang tidak mengalami ini, yang tidak menggenapi ayat yang ke-29. Sekali lagi saya mau tegaskan, ayat-ayat janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab ini, saudara, termasuk ini salah satunya adalah janji yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang mau dipasang kuk sama Tuhan. Tuh ya. Jadi saya kesal gitu, saudara. Kalau ada orang yang berkata, mana nggak ada pertolongan Tuhan, padahal dia nggak pasang kuknya gitu loh. Mengklaim janji Tuhan, apanya yang diklaim? Pusing, saudara ya. Ya kan? Tapi dia tidak menggenapi ayat 29. Dia nggak mau memakai kuk, dia nggak mau belajar, ke gereja nggak pernah. Apa maksudnya gitu loh, saudara? Kemudian mengklaim janji Tuhan. Kemudian dia ngomel-ngomel, kenapa Tuhan gak tolong aku, kenapa Tuhan biarkan aku, kenapa aku tetap seperti ini. Padahal dia udah, memang dia seperti itu. Kenapa? Karena dia udah gak ada penolong. Mohon maaf ya kan, dia udah gak ada penolong dan dia tidak menggenapi 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Dia gak bisa dapat ini, saudara, karena dia udah di luar Tuhan. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia pelayanan. Saya ini kalau misalnya saya di luar Tuhan, walaupun saya khotbah nih, hancur saya, saudara, nggak dapat pertolongan, nggak dapat jalan keluar. Ini kan jalan keluar juga, ayat 13. Intinya di ayat yang ke-29 gitu loh, saudara. Ya, saya lihat wajah-wajahnya nangkep semua sini. Ya, puji Tuhan, luar biasa, saudara ya. Firman Tuhan tuh pedang bermata dua ya. Ini buat menguatkan saya juga, saudara ya. Karena kita hidup nggak mungkin lepas dari masalah, betul nggak? Masalah satu selesai, ada lagi yang lain, terus ya terima aja itu, karena kita tahu ya kalau kita tetap di dalam Tuhan pasti kita bisa lewati. Ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu, ianya huruf besar, ini Tuhan, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudara ya, dapat menanggungnya. Buat kita saat ini yang hadir di tempat ini ya, mungkin saudara merasa sudah nggak kuat menanggungnya. Kita periksa diri kita masing-masing. Amin, saudara. Kenapa kadang-kadang kita merasa, aduh aku nggak kuat Tuhan, kenapa? Jangan-jangan kita sudah keluar dari pertolongan Tuhan. Jangan-jangan ya, saudara. Jangan-jangan kita sudah tidak mau memikul kuk yang kupasang, yang Tuhan pasang maksud saya ya. Boleh berbicara masalah salib ya, bisa juga salib, tapi ini lebih tepat pengendalian Tuhan ya kan, saudara ya. Kuk itu berbicara mengenai bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan sama Tuhan gitu loh, saudara. Itu kuk ya. Apakah kita masih dikendalikan Tuhan atau dikendalikan oleh diri kita sendiri, atau dikendalikan oleh jahatnya dunia ini? Yang tahu tuh saudara, hanya saudara yang tahu ya. Jadi waktunya sekarang tepat buat kita mungkin ya saat ini untuk kita merenung ya. Kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita masih dikendalikan Tuhan, atau jangan-jangan kita sudah jauh dari Tuhan, atau jangan-jangan kita sudah tidak peduli lagi sama Tuhan, atau jangan-jangan kita sudah tidak belajar lagi dengan Tuhan. Belum terlambat, amin saudara. Belum terlambat kalau kita mau berubah saat ini. Bagi kita yang sudah dikendalikan Tuhan, puji Tuhan ya kan. Ayat-ayat ini, renungan ini, firman Tuhan ini
untuk menjaga kita tetap dalam kendali Tuhan. Amin saudara. Karena sekarang kita tahu akibatnya di luar Tuhan bahaya saudara, ya kan? Bahaya. Kita yang sudah dikendalikan oleh Tuhan, puji Tuhan gitu saudara ya. Ya, dan menjadi renungan bagi kita lain kali ya, kalau kita mau sharing sama orang, Matius 11 ayat 28 ini ayat yang sangat terkenal, betul nggak saudara ya? Marilah kepadaku ini, tolong kasih tahu ke orang-orang, jangan dipisah dari ayat yang ke-29, karena itu pakai kata yang sama, ya kan? Kita kan nggak mungkin komplain ke Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengubahnya, betul nggak saudara? Nggak mungkin, tapi kita pakai terjemahan yang lain. Memang betul bahwa dua kata itu pakai kata yang sama. Jadi untuk mendapatkan kelegaan di ayat 28, kita harus melakukan ayat yang ke-29. Amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala kita di dalam Tuhan saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya mohon untuk kita menaikkan satu pujian mungkin, dan saya dengan hormat meminta Ibu Gembala untuk berdoa. Karena waktunya masih panjang, Bu. Jadi mungkin kita bisa menyanyi menyembah Tuhan dipimpin oleh Ibu Gembala kita. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Saat ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Tuhan, kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Mungkin Tuhan tahu saat hari ini Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa saudara. Saudara sudah berseru, tapi seolah-olah Tuhan tiada. Melewati kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita pada saat hari ini, memberkati saudara, meneguhkan saudara. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengajarkan, jadikanlah segala bangsa muridku.
Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, saudara, Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Seperti firman Tuhan mengatakan, jadikanlah segala bangsa murid. Saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Saudara siap dipasang kuk. Angkat kedua tanganmu, saudara. Angkat kedua tanganmu, ya Ralamaste. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan ada, saudara. Tuhan, kau di mana? Terima kasih Tuhan. Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Tapi hari ini sudah ada jawaban, amin. Janganku di
ragu. Hari ini sudah tidak ada ragu-ragu lagi, amin. Hatiku bertanya, Dia Allah yang hidup, saudaraku. Tuhan, Kau di mana? Dia ada. Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa Kau tinggalkan. Pujian ini, saudara, naikkan di hadapan Tuhan. Saudara bersedia diajar oleh Tuhan. Haleluya. Kau ajarku setia, Tuhan. Amin, saudara. Tetap percaya. Amin. Kau ajarku mengerti. Oh, haleluya. Akan terjadi atas hidup kita, saudaraku. Hindorotokonayas. Lewat semua teruji setia. Amin, Tuhan. Seperti Yesus menderita, emas yang murni. Amin, Tuhan. Amin. Amin.
Bapa. Kau ajarku dewasa, amin. Selalu berharap, tetap percaya. Tetap percaya. Haleluya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Amin. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa, indah di mata, indah di mata Bapa, indah di mata, indah di mata Bapa. Angkat kedua tanganmu, saudara. Haleluya. 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 Tuhan menjamahmu, Tuhan mengasihimu, Tuhan memilihmu, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah bagimu. Percaya, percaya saja, Allah tak meninggalkanmu, Allah menolongmu, Allah membelamu. Sungguh Allah kita Allah yang hidup. Sembah Dia, sembah Dia, ya Rana Masa. Haleluya. 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 Tuhan, Kau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, amin, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Amin. Kala jiwaku terluka,
pegang tanganku, kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak
Tidak ada Allah seperti-Mu, Bapa. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, Bapa, karena kami memiliki Engkau. Sungguh lebih lagi berbahagia, Tuhan. Sungguh lebih berbahagia lagi, Bapa, kalau Engkau memiliki kami. Kami menjadi kesukaan-Mu, Bapa. Kami rindu ini, Bapa, apapun harga yang dibayar. Kau mengasihi kami, melewati kebenaran-Mu yang Kau sudah sampaikan bagi kami pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan pernah mengeluh lagi. Kami tidak akan pernah kecewa lagi. Kami tidak akan pernah sakit hati lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena itu berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena Kau ingin mendewasakan kami. Karena inilah kehendak-Mu, ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang kesukaan-Mu, supaya kami dimiliki oleh-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Yang diberkati Tuhan, katakan